Hallelujah. We've got an illustration this morning. Kita ada ilustrasi pagi hari ini. Hallelujah. And this may not look like a familiar place to some of us. Mungkin bagi kebanyakan kita tidak mengetahui tempat ini. Okay, but in this world there are many exclusive clubs. Di dunia ini ada banyak sekali perkumpulan yang eksklusif. And some of these are in America, some are in Europe, some are in Asia. Beberapa ada di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, Even Australia. bahkan juga di Australia. And you can join these clubs and for a price. Kamu bisa bergabung dengan klub ini untuk harga tertentu. This particular club is called the International Millionaires Club. Jadi klub ini bernama Milioner Internasional. And it costs only $15.2 million to join. Dan untuk mengikut anggota menjadi mereka perlu uang sekitar $5 juta atau sekitar 15 juta dolar. Yeah. Atau sekitar 15 miliar. So who's getting excited? You want to join today, right? Jadi siapa yang mau bergabung dengan klub ini? And of course this covers 30 years, okay? So this is a very good deal. Jadi keanggotanya selama 30 tahun. Okay, and I'm here to sell it to you. No, I'm not trying to sell. Saya mau menjual pada Anda, bukan ya? But there are many privileges that come with this. Dan ada banyak sekali benefit, manfaat yang kita dapatkan dari And ini. you can have dinner at exclusive restaurants, Kamu bisa makan di restoran yang mahal, exclusive accommodation, hotel yang eksklusif, exclusive holidays, liburan eksklusif, play golf at exclusive golf resorts. main golf di lapangan golf yang And khusus. so for some people, they think, yeah, this is worth it. I'm going to pay $15.2 million. Dan bagi beberapa orang, oh ini sangat masuk di akal, saya akan bayar 15 juta dolar. Because with a great price come great privileges. Karena dengan harga yang mahal, saya bisa mendapatkan keistimewaan yang mahal. And I want to preach this morning about the privilege of fellowship. Dan pagi hari ini saya akan membawakan khotbah tentang keistimewaan sebuah persekutuan. That word privilege is a word we hear a lot about today. Bahwa banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan, kita dengarkan hari ini. Yeah, we hear a lot these days about this word privilege. Memang akhir-akhir ini kita sering kali mendengarkan kata privilege atau keistimewaan. And the Bible has some incredible words to say. Dan Alkitab memiliki beberapa kalimat yang And menarik if untuk we can dikatakan. understand what the Word of God is saying, Dan kalau kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan we are katakan, going to see this morning that we are the most privileged people on the earth. kita akan lihat pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang paling istimewa di dunia. You may not be staying in a luxury hotel right now, Mungkin saat ini saudara tidak tinggal di hotel yang mahal, but we are going to discover that we have incredible and unique privileges tapi kita akan melihat bahwa kita memiliki keistimewaan yang luar that biasa. other people can only dream about. Dan orang lain hanya bisa memimpikannya. So we're out of 1 John chapter 1. 1 Yohanes pasal 1. And let's focus really on verse 7. Kita akan fokus pada ayat 7. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hallelujah. Let's just firstly look at the awesome privileges. Mari kita lihat dulu pada keistimewaan yang luar biasa. The first privilege we see is the fact that we have forgiveness of sins. Keistimewaan pertama yang kita lihat adalah bahwa kita memiliki pengampunan dosa. Although that is the last point that is mentioned here, that is the most awesome privilege. Walaupun itu tertulis di paling akhir bacaan kita, tapi itu adalah keistimewaan yang paling luar biasa kita miliki. The Bible says, happy is he whose sins are forgiven. Alkitab mengatakan, berbahagialah dia yang dosa-dosanya diampuni. That you know you have a relationship with God. Bahwa saudara tahu, saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. How many know that their sins have been forgiven? Siapa yang sadar tahu di sini bahwa dosanya telah diampuni? How many are not sure? Siapa yang belum yakin? Okay, let's be honest. Mari kita jujur. If you're not sure, you can be sure before we finish. Kalau kamu belum yakin, kamu bisa yakin sebelum ibadah ini selesai. So there is good news here. Jadi ada berita yang baik di sini. If you know your sin is forgiven, Kalau kamu tahu dosamu telah diampuni, we have access
access to God Kita memiliki akses pada Tuhan at 24/7. selama 24 jam dalam Because sehari. the Bible says when we receive Jesus Christ as our Savior, we become sons and daughters of God. Karena Alkitab mengatakan saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita menjadi anak-anak Tuhan. Is there any privilege in this world that equals that? Adakah di dunia ini keistimewaan yang sama seperti itu? To be called a son or a daughter of God. Untuk dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. To know your sin is forgiven. Untuk tahu bahwa dosamu diampuni. You see, some people think that every creature, every person is a child of God, but the Bible does not teach that. Beberapa orang berpikir bahwa setiap makhluk ciptaan adalah anak-anak Tuhan semua, tapi Alkitab bukan bilang seperti itu. God created us, Tuhan menciptakan kita, all of us, semua dari kita. but the Bible says to be a child of God, you must be born again. Tapi Alkitab berkata untuk menjadi anak Tuhan kamu harus lahir baru. You have to be adopted into God's family. Kamu harus diambil pada diadopsi menjadi keluarga Allah. Why? Because sin has separated man from God. Kenapa? Karena dosa telah memisahkan kita manusia dari Tuhan. That's why I put verse 6 there as well. Itulah kenapa ayat 6 dituliskan. In verse 6 we see, if we claim to have fellowship with God and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. Karena di situ tertulis, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun hidup kita dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jesus said, if we tell lies, then we are like our father, the devil. We're not children of God at all. Alkitab berkata kalau kita berdusta, artinya kita sama seperti bapa pendusta, yaitu iblis. If we hate our brother, that's what the devil does. We're not children of God. Kalau kita membenci saudara kita, itu yang kita katakan, kita berarti bukan anak-anak Tuhan. But when we are born again, Tapi saat kita lahir baru, we begin to walk in the light, dan kita mulai berjalan dalam terang, the Bible says here, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Alkitab mengatakan bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. So we have a relationship with God. Sehingga kita memiliki hubungan dengan Tuhan. He's our Father. Dia Bapa kita. All the resources of heaven belong to us. Semua yang ada di kerajaan surga menjadi milik kita. Jesus said, do not fear, little flock. It's your Father's good pleasure to give you the kingdom. Yesus berkata, jangan takut kawananku, karena adalah keperkenanan sendiri bagi Bapa untuk memberikan kamu kerajaannya. Wow. It doesn't get any better than that. Tidak ada hal yang lebih baik dari hal itu. We don't have to envy anybody out there. Kita tidak perlu iri hati dengan orang di luar sana. Nobody has a better deal than this. Tidak ada yang memiliki keistimewaan Doesn't lebih matter dari how ini. much money they've got in their wallet. Tidak peduli sebanyak apa uang mereka. Jesus said to us as his children, it's my Father's good pleasure to give you the kingdom. Yesus berkata kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Allah Bapa sangat ingin memberikan kita kerajaannya. All of his promises we Semua inherit. janjinya menjadi warisan bagi kita. He becomes our provider. Dia menjadi penyedia kita. He becomes our healer. Dia adalah penyembuh kita. Can anybody say amen? Ada amin. Hallelujah. This is awesome. Ini mengagumkan. Amen. But the enemy so tries to rob us of this sense of appreciation. Tetapi iblis selalu ingin merampok kita dari rasa bersyukur ini. We are distracted by the things of the world. Kita teralihkan seringkali dengan dunia. But listen carefully to what God wants to say. Tapi dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Hallelujah. This would be a bad time to be distracted by your handphone, by Instagram, by anybody who's trying to text you. Jangan sampai kamu teralihkan dengan handphonemu atau chatmu atau apapun itu. Because your Father in heaven wants to speak to us this morning. Karena pagi hari ini Bapamu di surga ingin berbicara pada kamu. The Bible says the other privilege we have in verse 7 is we have fellowship with one another. Alkitab mengatakan bahwa keistimewaan lainnya yang kita miliki dalam hidup adalah bersekutu dengan satu dengan yang lain. That's talking about the fellowship we have with brothers and sisters of the faith. Ini berbicara tentang persekutuan yang kita miliki dengan saudara-saudari kita di dalam iman. When we are born again, we become part of God's family. Saat kita lahir baru, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Your own physical family may not even understand your decision. Keluargamu sendiri mungkin tidak bisa mengerti keputusanmu. Maybe some of you have got family that don't agree with your decision. Mungkin beberapa di antara saudara, keluarga saudara tidak setuju dengan keputusan saudara. Maybe they're not happy to see you follow Christ. Mungkin mereka tidak senang melihat kamu ikut Yesus. But Jesus spoke about this. Tapi Yesus berbicara tentang hal And he ini. said, when you leave that old life, you inherit, in fact, many brothers and sisters. You get a whole new family.
Dan dia mengatakan pada saat kamu menjadi anak Tuhan, maka kamu akan memperoleh keluarga sebagai warisanmu. And you get the support of all the brothers and sisters. Dan kamu akan memperoleh dukungan dari semua saudara-saudarimu. They'll support you when you're sick. Itulah support yang kamu dapatkan saat kamu sakit. Amen. As some people in this congregation know. Sebagai beberapa orang di gereja ini tahu, When life is tough, they will support you. pada saat hidup sangat berat, saudara-saudarimu akan menolongmu. You get counsel, you get encouragement. Kamu akan memperoleh bimbingan dan dorongan. You don't have to isolate yourself when things are tough. Kamu tidak perlu menyembunyikan dirimu saat hidupmu sulit. Your brethren and the church will help you to get to heaven. Saudaramu dan gereja akan menolong kamu untuk masuk ke surga. The church is the instant support team. Gereja adalah sebuah tim support yang instan. That's something that every person who gives their life to Christ must understand. Itulah sesuatu yang perlu dimengerti oleh setiap orang yang memberi hidupnya bagi Yesus. When somebody comes to Christ, Pada saat orang datang pada we don't Kristus, make their decisions for them. kita tidak memaksa mereka mengambil We don't keputusan. control anybody's life. Kita tidak pernah mengontrol hidup But we orang-orang, support people in that decision. tapi kita selalu mendorong orang-orang dalam keputusan mereka. We want to see people get to heaven. Kita ingin melihat orang-orang masuk ke surga. Amen? Amen. And we are committed to support people right to the last step. Dan kita ingin untuk mendukung orang-orang sampai ke garis akhir. There are many blessings and benefits. Ada banyak sekali berkat dan manfaat. It's not just nasi bungkus, folks. Bukan hanya untuk nasi bungkus. How many enjoy a bit of nasi bungkus sometimes? Siapa yang terkadang suka ada nasi bungkus? I can see people starting to look to the back. Oh, is there nasi bungkus today? Why is Beberapa Pastor orang talking sudah about mulai it? menoleh ke belakang. Well, Oh, ada nasi maybe not bungkus. today. Mungkin tidak hari ini. But there are so many blessings. Tapi ada banyak sekali berkat. Hallelujah. We are wanting to start very soon in the next couple of weeks, actually formal church membership. Bahkan beberapa minggu ke depan kita akan mulai mengadakan registrasi untuk jemaat reguler gereja ini. It doesn't mean you have to be a formal church member. Bukan berarti bahwa saudara wajib menjadi anggota resmi gereja. Amen. You can still come to churches even if you're not a formal member. You can come to services. Saudara tetap boleh datang ibadah di tempat ini meskipun saudara bukan anggota resmi. But there are reasons we want to have a formal church membership. Tetapi ada alasan-alasan mengapa kita ingin mengadakan keanggotaan resmi di gereja ini. Because then we will have, once a year, we will have an annual general meeting. Supaya dengan demikian setiap tahun kita bisa mengadakan rapat umum semua We'll jemaat. talk about what we've done with the finances, what we've been able to accomplish. Kita akan membahas tentang keuangan gereja, tentang apa yang akan kita lakukan. Talk about goals for the future. Mengenai tujuan target di masa depan. Churches we've been able to help this past year. Bagaimana kita bisa menolong selama setahun ke belakang. People who've been we'll bring a report. Orang-orang yang sudah datang akan memberikan And laporan. all the church members we will invite to this annual general meeting. Dan rapat tahunan anggota jemaat gereja ini akan kita lakukan setiap tahun untuk seluruh jemaat. Just if you didn't know, this church is fully registered, by the way. That means we can issue baptism certificates, we can issue marriage certificates. Jadi karena gereja kita sudah terdaftar di Kementerian Agama, kita bisa juga menerbitkan sertifikat baptis, sertifikat nikah. We look after people when they're sick, and we want to also establish a funeral fund. Jadi kita juga mau menolong mereka yang sakit, bahkan kita mau mendorong juga biaya uang kematian. And so people have been asking about that, and that's something we can do once we have some formal membership. Dan beberapa orang sudah menanyakan hal itu, dan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan saat kita memiliki keanggotaan resmi gereja. And so within a couple of weeks, we will have some forms available for everybody who wants to be a formal member. You can just sign the form. Jadi beberapa minggu ke depan kita akan memiliki form yang bisa saudara jemaat isi jika saudara mau menjadi anggota resmi gereja ini. But once again, there's no pressure. If you don't feel comfortable signing the form, it's absolutely okay. You're still welcome to come. Tapi itu bukan paksaan, bukan kewajiban. Jika saudara tidak ingin mengisi, tidak apa-apa. Tapi saudara tetap boleh untuk datang ke ibadah di sini. Bukan berarti harus. Gitu. But there are many, many blessings to having, the Bible says, fellowship with one another.
Tetapi ada berkat yang luar biasa saat Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. I'll never forget the first Christian fellowship I went to. Saya tidak pernah melupakan persekutuan Kristen pertama yang saya The datangi. very night I got saved. Malam pertama saya diselamatkan. The guy that had led me to Christ, he said, "Come, we've got a party to go to. Somebody's opening their house. We're all going." Orang yang pertama yang mengajak saya pada waktu itu, dia mengundang saya datang ke acara makan malam setelah ibadah. And I said, "But I don't even know those people. Tapi saya bilang, tapi saya nggak kenal This is my mereka. first night in church. I don't know anybody." Saya baru datang pertama ke gereja, saya nggak kenal siapa-siapa. He said, "Hey, don't worry. We're all family now." Dia bilang, udah nggak usah dipikirin, kita semua keluarga sekarang. Oh, okay. So I got in the back of his car. We went to the party. Jadi saya datang masuk ke mobilnya dan kita datang ke pesta itu. Amazingly, it was actually at Angie's place. It was her brother's birthday. Dan luar biasanya itu adalah rumah Ibu Enji, ada kakaknya Ibu Enji ulang I tahun. met my future wife at that party. Saya bertemu istri saya di masa depan saat saya datang ke situ. The blessings of fellowship. Itu adalah berkat persekutuan. That's just one of the blessings. Tapi itu baru satu berkat. And I met her whole family on that day, Dan hari itu saya bertemu keluarga Ibu Enji semuanya. including the family dog. I think Felix was there. Termasuk juga keluarga anjing. But the amazing thing was the atmosphere. Tapi yang luar biasa adalah atmosfer. I had never been to a party like that in my whole life. Saya belum pernah datang ke pesta seperti itu dalam hidup saya. Nobody was smoking and blowing smoke in your face. Nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang hisap rokok, Nobody was getting drunk. nggak ada yang mabok. There was none of the jealousy and envy and pride and ego that happens at all the parties I went to. Tidak ada yang seperti rasa iri hati atau rasa ego seperti pesta-pesta lainnya yang saya datangi. You could relax and be yourself. Kamu bisa santai dan jadi dirimu sendiri. You didn't have to pretend and put on all the gangsy thing. Kamu boleh mengesampingkan gengsimu. It was the most awesome time. Dan itu adalah waktu yang luar biasa. And I made about 80 new friends that night. Dan malam hari itu saya punya 18 teman baru. And at the end of that night, I realized that's exactly what God intended it to be like. Dan di akhir malam itu saya menyadari bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Family. Keluarga. Amen. The church is our family. Gereja adalah keluarga kita. And this is an awesome privilege. Dan ini adalah sebuah keistimewaan yang mengagumkan. But how many know whenever there's a privilege, with that privilege comes Tapi siapa yang tahu bahwa setiap ada keistimewaan, ada juga every parent needs to know this. setiap orang tua harus tahu, Every employee needs to know this. setiap pegawai harus tahu. With privilege comes responsibility. Dengan keistimewaan ada juga tanggung jawab. And so we've looked at the enormous privilege, Kita lihat sudah ada keistimewaan yang luar biasa, and we need to look at the responsibility. dan juga kita perlu lihat tanggung In jawab. the text begins with the words, "If we walk in the light." Dalam bacaan kita dimulai dengan kalimat jika kita hidup di dalam terang. That is the condition. Itu adalah syarat. Just like we saw on the International Millionaires Club, that there was a cost. Sama seperti kita tadi di klub milioner internasional, Not ada everybody harganya. can just walk into those resorts. Kamu nggak bisa asal masuk ke resort, It's exclusive. karena resort itu khusus bagi orang But tertentu. the condition for being part of God's family Tapi syarat untuk menjadi keluarga Tuhan is very simple. sangat sederhana. We must be born again, Kita harus lahir baru and then we must walk in the light. dan kita harus berjalan dalam terang. Amen. That means we don't go back to our old life. Artinya kita tidak perlu kembali ke hidup kita yang lama. I've met some people that claim to be born again, Saya bertemu beberapa orang yang mengaku lahir baru, but they're still carrying all the habits of the old life. tapi mereka masih membawa kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama. That's not Christianity. Itu bukan kekristenan. That's not part of the covenant. Itu bukan bagian dari The Bible perjanjian. says if any man's in Christ, he's a new creation. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. All things have passed away. Yang lama telah berlalu All things have become new. dan semuanya menjadi baru. Amen. And so verse 7 says, we must walk in the light. Ayat 7 mengatakan kita hidup harus dalam terang. Amen. And in 1 John 2 verse 9, this is just the next chapter, the Bible says, he who says he's in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him.
Dalam pasal berikutnya 1 Yohanes 2 ayat 9 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Part of walking in the light involves the way we treat our brothers and sisters. Berjalan dalam terang mengharuskan kita memperlakukan saudara-saudari kita dengan baik. Amen. It's not just simply giving up cigarettes and alcohol, Tidak cukup hanya kita meninggalkan rokok dan alkohol, giving up smoking marijuana. meninggalkan merokok ganja. It's great that we give up those things. Memang benar kita harus meninggalkan kebiasaan buruk kita. But walking in fellowship with God and His people also involves the way we treat our brothers and sisters. Tetapi saat kita mau berjalan di dalam Tuhan, berjalan di dalam keluarga Tuhan, kita pun harus mengasihi saudara-saudari kita. Amen. And Jesus, how many know Jesus is the lover of our souls? Dan siapa yang tahu bahwa Yesus adalah kekasih hati kita? And as children of God, Dan sebagai anak Tuhan, the first thing He teaches us, the primary thing is love your neighbor. hal yang paling penting yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kasihilah sesamamu. Amen. It's an awesome blessing to be part of the family of God. Ini adalah bagian yang sangat mengagumkan dari menjadi anggota And keluarga our Tuhan. Father teaches us a new way of interacting with our fellow man. Dan Bapa kita mengajarkan kepada kita cara yang baru di mana kita bisa berinteraksi dengan sesama saudara kita dalam Tuhan. In Colossians 3, Dalam Kolose 3, this is almost like a checklist. There's a list of things here that God expects of us as we deal with one another and interact with one another. ini seperti list-list atau hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dalam kita berinteraksi dengan orang lain. And it's like a checklist you can just tick every one as you go past. Do I do this? Dan ini seperti daftar kegiatan yang bisa kita centang. Sudahkah saya melakukan ini? Sudahkah saya melakukan itu? Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against one another, even as Christ forgave you, so also you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Kolose 3:12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Praise God. Puji Tuhan. This is a wonderful list, isn't it? Ini adalah daftar yang menarik. But the Bible starts by saying, therefore, Alkitab memulainya dengan mengatakan karena itu, because of the grace of God, karena kemurahan Tuhan, because of the love of God, karena kasih Tuhan, the consequences are konsekuensinya adalah that we as God's children, we will love one another. sebagai anak Tuhan kita mengasihi sesama kita. And when we become part of God's family, Dan saat kita menjadi anggota keluarga Tuhan, amen, God says, this is what I want of you if you're going to walk in the light. Tuhan mengatakan inilah yang aku mau kamu untuk lakukan di mana kamu berjalan dalam terang. Amen. God is a loving Father. Tuhan adalah Allah yang mengasihi. It says, as my children, I want you to maintain the bond of love. Dia mengatakan, sebagai anak Tuhan, aku ingin kamu menjaga kasihmu. God says, I want the whole world to see that you love one another. Tuhan berkata, aku ingin seluruh dunia melihat kamu saling mengasihi satu sama lain. You know what? Some of the most tragic things that we hear sometimes are stories of churches where churches have been destroyed by gossip and fighting. Salah satu hal yang menyedihkan yang kita lihat ada beberapa gereja yang situasinya hancur karena ada gosip dan ada kebencian satu dengan yang lain Maybe dalam some of us gereja. have heard stories like that. Mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar cerita seperti That itu. is tragic. Itu sangat tragis. Amen. It's horrible when we hear of that happening to other churches. Itu sangat buruk saat kita mendengar hal tersebut terjadi di gereja lain. Because God intended the church to be an example of His grace and His glory. Karena Tuhan melihat kita harus menjadi contoh
bagi Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. God wants that anybody coming into the house of God would immediately sense this is such a different community. Sehingga ketika orang datang masuk ke gereja kita, orang tersebut bisa merasakan bahwa ada atmosfer yang Tuhan bangun di gereja ini. Because the Bible calls this atmosphere that we maintain, it calls it the bond of perfection. Karena Alkitab mengatakan bahwa atmosfer yang kita jaga di dalam gereja akan mengikat sebuah kesempurnaan. It's what people are looking for. Itulah yang orang-orang cari. Everybody wants to be accepted. Everybody wants to find love. Setiap orang ingin diterima, setiap orang ingin mendapatkan kasih. And so it's an atmosphere that every single one of us maintains. Jadi ini adalah sebuah atmosfer yang dipelihara oleh setiap dari kita. Amen. Everybody is responsible for maintaining this atmosphere. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga atmosfer ini. And it involves showing patience. Dan juga melibatkan menunjukkan belas kasih. It involves forgiveness. Dan juga pengampunan. It involves the way we resolve if we have a bit of a conflict with somebody, how we resolve that. Termasuk juga saat kita berkonflik dengan seseorang, bagaimana kita menyelesaikan konflik itu. And it's just like maintaining your car or your motorbike. Sama seperti kita merawat motor atau merawat mobil. Amen. How many do occasionally maintain your motorbike? Siapa yang secara teratur merawat kendaraannya? This is embarrassing. Only two, three people. Hanya 2-3 orang yang merawat Okay. kendaraannya. We're going to have an inspection straight after the service. Setelah ibadah kita akan inspeksi setiap kendaraan. Check the oil. Kita cek olinya. Okay. How clean is your motorbike? Seberapa bersih motor kamu? I'm sure they have some filters. Saya yakin ada filter. Okay. You got to change those filters occasionally. Kamu harus sering mengganti filternya. Well, it's the same as our hearts, isn't it? Dan sama juga dengan hati kita. And that's why we have altar calls. Itulah kenapa kita punya altar call. That's why we have opportunities for people to get right and to lay things down at the altar. Altar call merupakan kesempatan di mana orang-orang memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan membawa segala sesuatu pergumulannya dengan Tuhan. I want to talk about the power of unity, Dan saya mau membahas tentang kekuasaan persatuan. but I want to start with a quiz. Tapi saya mau mulai dengan pertanyaan. This is another Potter's House quiz. Ini adalah pertanyaan Potter's House. There is a truth. Ada kebenaran. I wonder how many know what that truth is. Saya ingin tahu berapa banyak yang tahu kebenaran itu. Both God and Satan know this truth. Iblis dan Tuhan tahu kebenaran ini. They both believe in this truth. Baik keduanya percaya pada God kebenaran and ini. Satan both believe this truth. Tuhan dan iblis percaya pada kebenaran ini. Now we're all thinking, aren't we? Tidak, kita semua sedang berpikir pasti. What is this truth? Kebenaran apa ini? There is a truth that both God and Satan know are very real. Jadi ada sebuah kebenaran di mana Tuhan maupun iblis sama-sama percaya bahwa ini adalah kenyataan yang benar. Both God and Satan are very concerned about this truth. Bahkan iblis juga Tuhan, mereka merasa bahwa ini adalah suatu hal yang benar, penting. What is that truth? Apa kebenaran itu? The truth is a very famous saying, Itu adalah kebenaran yang sering kali kita dengar di telinga kita. united we stand, Bersatu kita teguh, divided we fall. bercerai kita runtuh. United we stand, Bersatu kita teguh, divided we fall. bercerai kita runtuh. Both God and Satan know this is true. Baik iblis maupun Tuhan tahu bahwa itu benar. That is why God's so invested in this. Itulah mengapa Tuhan sangat mempedulikan And hal that's ini. why Satan so much tries to bring division amongst God's people. Dan itulah juga mengapa iblis sangat ingin membawa perceraian pada umat Tuhan, kesatuan That jemaat. instead of being united, we would be isolated. Sehingga bukannya kita mau bersatu, malah kita cenderung mengisolir diri kita masing-masing. Instead of putting others first, we put ourselves first. Bukannya kita mengutamakan kepentingan orang lain, kita mengutamakan It's kepentingan all kita. about me, Ini yang penting what I kita. want, Apa yang saya my mau, preferences. apa yang saya ingin. How many know that's the satanic nature? Siapa yang tahu bahwa itu sifatnya iblis? Amen. And so this truth is something that God's very concerned about. Jadi kebenaran ini adalah sesuatu yang Tuhan sangat pedulikan. Because when we are united, not only do we stand, but we are incredibly strong. Karena pada saat kita bersatu, kita tidak hanya bersatu dengan teguh, tapi kita menjadi kuat. The devil cannot stop a united church. Iblis tidak bisa menghentikan gereja yang bersatu. There's always going to be the strong and the weak, right? Pasti ada yang namanya lemah dan kuat.
What is a perfect church? Gereja apa yang sempurna? What is a strong church? Gereja apa yang Does kuat? that mean everybody's strong? Apakah artinya semua orang kuat? Well, we'll probably never get there. Mungkin kita tidak akan pernah bisa seperti itu. The perfect picture we have is the strong help the weak. Tapi penggambaran yang baik adalah pada saat yang kuat menolong yang lemah. So in every church there's the strong and the weak. Dan di setiap gereja pasti ada yang kuat dan ada yang lemah. And the strong help the weak. Yang kuat menolong yang lemah. The strong don't criticize the weak. Yang kuat tidak mengkritik yang lemah. They don't try to overpower the weak, Mereka tidak mencoba meng-overpower yang lemah, bully the weak. membuli yang lemah. No, that's the world. Itu dunia. The strong help the weak. Tapi yang kuat menolong yang lemah. Sometimes you might be irritated by the weak. Mungkin kamu merasa terganggu dengan yang lemah. Maybe this last week, maybe you've been irritated. Mungkin selama seminggu ke belakang kamu terganggu dengan yang The lemah. strong will forgive the weak. Yang kuat akan mengampuni yang lemah. The strong will help. Yang kuat akan menolong. That instead of being harsh and angry, the strong will instruct and correct in a loving way. Bukannya marah dan bukannya mengkritik dengan tajam, tapi yang kuat akan dengan kasih membantu yang lemah. This is Christian fellowship. Inilah persekutuan The Kristen. Bible talks about us speaking the truth in love. Alkitab berbicara tentang memperkatakan kebenaran dalam kasih. You see, in God's incredible wisdom, Kalian lihat dalam hikmat Tuhan, God has a perfect plan. Tuhan punya rencana yang sempurna. And His perfect plan does not require us to be perfect. Dan rencana yang sempurna tidak meminta kita untuk menjadi sempurna Aren't you juga. glad about that? Tidakkah saudara bahagia akan hal itu? For us to be a strong church pleasing to God does not require us to be perfect. Bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan bukan berarti kita harus sempurna. Because God knows we won't get there. Karena Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa sempurna. What God expects, Tapi yang Tuhan ingin that working together, pada saat kita bekerja sama, helping one another, menolong satu dengan yang lain, exactly what the scripture says, sama seperti apa yang ayat ini katakan, showing humility, menunjukkan kerendahan showing hati, kindness, menunjukkan kebaikan, that reflects the glory of God. itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. This is what makes a church pleasing to God. Inilah yang membuat gereja menyenangkan This is hati what Tuhan. makes a church powerful. Inilah yang membuat gereja menjadi luar Is the biasa fact that kuat. we receive broken people. Ini adalah bahwa kita menerima orang yang rusak Amen. We show forgiveness, we show kindness dan kita menunjukkan pengampunan, kita menunjukkan to one kebaikan another. kepada satu dengan yang lain. And when we have that commitment, Dan pada saat kita memiliki komitmen itu, it doesn't matter what happens, tidak penting apa yang terjadi, what attacks that Satan brings, serangan apa yang iblis bawa, what anybody says, apa perkataan orang if lain. we will maintain that commitment, Kalau kita menjaga komitmen ini, the bond of perfection maka ikatan yang sempurna means that when we maintain that commitment, even the devil's worst attacks will turn around and just make us stronger. artinya adalah bahwa pada saat kita menjaga komitmen kita, setiap kali iblis menyerang kita, bukannya kita lemah, tapi kita malah semakin kuat. The key is keeping perspective. Kuncinya adalah kita menjaga cara kita berpikir. Do you know, how many of you have ever tried to walk on a thin line? Siapa yang pernah mencoba berjalan di atas garis yang tipis? Right. We have a thin line right on the edge of the carpet and the tiles. Di antara karpet dan lantai ada sebuah garis yang Or tipis. maybe on the edge of the sidewalk. Atau mungkin di tepian trotoar. And how many have tried to walk right on the edge and try to keep your balance? Dan siapa yang pernah mencoba berjalan di jalan yang tipis itu dan mencoba Do you do that seimbang? here? Or is that just a thing weird people in Australia do, right? Apa saudara melakukannya? And so it's an interesting thing. If you try to do it, if you look down, Yang menarik kalau saudara berjalan di jalan yang if you tipis, just look down at your feet, kalau saudara hanya fokus pada kaki saudara, you will lose your balance. saudara malah akan nggak seimbang. It's like walking on a tightrope. Any tightrope walkers here? Sama seperti kita berjalan di atas tali. Okay. And so, okay, Rico's a tight walker. We want a demonstration at the next picnic, right? The key is looking straight ahead. Kuncinya adalah melihat ke depan. And you'll be able to keep perfect balance. Dan kamu bisa menjaga keseimbangan. How many people know that? Siapa yang tahu hal itu? If you look ahead, you'll keep perspective. Saat kamu lihat ke depan, kamu you- akan menjaga fokus. If you look down,
Tapi kalau kamu lihat ke bawah, you will lose your balance. keseimbanganmu malah hilang. You're so focused on where you're going to put the next feet, and it's really hard to keep balance. Kamu akan fokus pada kakimu dan kamu akan susah untuk menjaga Isn't keseimbangan. that true? Apakah itu benar? And sometimes in this life, if we get too focused on ourselves, Dan terkadang dalam hidup kita, kalau kita hanya fokus pada diri kita, our problems, masalah kita, our feelings, perasaan kita, or somebody else's problems, atau masalah orang lain, we lose perspective. kita kehilangan perspektif We kita. can't see the whole picture. Kita tidak bisa melihat penggambaran We're not utuh. looking to God. Kita tidak melihat We're Tuhan. not looking at His mercy and Kita forgiveness. tidak melihat pengampunannya dan kasih-Nya. We can get really focused on our own problems. Kita hanya bisa fokus pada masalah kita. And that's when we lose balance. Dan pada saat itulah kita kehilangan keseimbangan. Hallelujah. The whole picture means we keep our eyes on the privilege that God has for us. Penggambarannya adalah bahwa saat kita percaya pada Kristus dan kita memfokuskan mata kita pada The Kristus, love and the mercy of God. kasih dan pengampunan Tuhan. As we keep that focus, Pada saat kita tetap fokus, God is able to bring people from every corner with all sorts of problems and challenges in their life, maka Tuhan sanggup untuk membawa orang-orang dari mana-mana dengan setiap permasalahan hidup mereka and make us a mighty force for God. dan menjadikan kita sebagai pasukan yang besar bagi Tuhan. That's a picture of the church. Itulah sifat gereja. The strongest church Gereja yang paling kuat is not the richest church. bukanlah gereja yang paling kaya It's raya, not the biggest church. bukan gereja yang berukuran It's paling not the besar, church with the fanciest building. bukan gereja dengan bangunan paling luar The biasa. strongest church is the united church, Tapi gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu. where Jesus Christ is the center. Saat Yesus menjadi pusat, People are focused on the love of God, orang-orang akan fokus pada kasih Tuhan, and people have put on the bond of perfection. dan orang-orang akan masuk ke dalam ikatan yang mempersatukan. The Bible says, and I finish with this illustration. Alkitab mengatakan, dan saya akan tutup dengan perumpamaan ini. King David, Raja Daud, he took men who were discouraged, dia mengambil orang-orang yang merasa kecewa, defeated, orang-orang yang kalah, in debt, orang-orang yang terlilit hutang, struggling in life, orang-orang yang kesulitan dalam hidup mereka. and he gathered them to himself, and he made the most powerful army in the world. Amen. Daud mengambil orang-orang seperti itu, dan dari situlah Daud memperoleh pasukan yang paling berkuasa pada zaman itu. They became the most powerful army. Dan pasukan Daud menjadi pasukan paling kuat. There's a list of them in the Bible. They became mighty men. Bahkan ada daftar di Alkitab di mana mereka menjadi orang-orang besar. They were discouraged. Awalnya mereka They orang were kecewa, broken and weak mereka orang yang lemah dan patah hati when they were by themselves. saat mereka But sendirian. when they joined together under David's leadership, Tapi saat mereka bersatu bersama di bawah kepemimpinan Daud, they became incredibly powerful, mereka menjadi luar biasa kuat. and they became the most powerful army in the world. Dan mereka menjadi pasukan paling kuat di dunia. Amen. That's what God wants of His church. Itulah yang Tuhan inginkan bagi gereja ini. Amen. We're going to get the victory, church. Kita akan memperoleh kemenangan, jemaat. There are souls that are going to be won. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan. God wants to raise up a church that will impact Indonesia. Tuhan akan membangun gereja yang akan membawa dampak bagi And in Indonesia. the process, God will so empower you, Dan di dalam prosesnya Tuhan akan menguatkan kamu despite our weaknesses. terlepas dari kelemahan-kelemahan kita. United we stand, Bersatu kita teguh, divided we fall. bercerai kita runtuh. If we put on the bond of love, Jika kita menaruhkan ikatan kasih, there's no devil in hell that can stop us. iblis tidak bisa menghentikan kita. Amen. Let's bow our heads. Mari tundukkan kepala kita. Amen. Every